Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zezen Zainal Mutakin dalam video The Comment. Pada video kali ini saya ingin berkomentar sedikit tentang kasus yang sekarang ini sedang hangat dibicarakan oleh kita bersama, yakni terkait masalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dari banyak indikasi kita bisa simpulkan bahwa pelemahan dan penggerogotan KPK dilakukan secara sistematis oleh kelompok orang yang memegang atau terkait dengan orang yang sekarang ini sedang memegang kekuasaan. Jadi oligarki inilah yang sepertinya sekarang sedang menabuh genderang kematian KPK untuk beragam kepentingan, untuk beragam interest, ekonomi, politik, bisnis ya. Nah, kelompok ini tentu saja berasal baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Jangan lupa revisi RUU KPK yang membuat KPK sekarang ini rontok didukung penuh oleh mayoritas dewan, dan sepertinya bau-baunya nih di tingkat yudikatif kita pun mencium indikasi dukungan terhadap usaha ini memang cukup masif ya. Setidaknya kita bisa lihat dari bagaimana putusan MK yang terbaru begitu. Nah, kita sekarang sedang di tiban sial pula. Jadi saya kira pasca pemilu terakhir kita tidak punya oposisi yang relatif berfungsi ya. Kelompok Pak Prabowo yang harusnya menjalankan fungsi oposisi memilih masuk kekuasaan, dan ibarat kerupuk dia leleh dengan setetes kekuasaan yang ditawarkan waktu itu. Akibat dari tidak adanya oposisi yang efektif dan kuat ini menurut saya adalah hulu dari semua persoalan-persoalan yang kita lihat sekarang. Dalam sistem parlementer satu kamar di Indonesia, ketika DPR sudah berhasil dihegemoni dan dikooptasi oleh rejim, saya kira kita tidak bisa berharap lagi selain pada oposisi di luar parlemen atau ekstra parlementer. Tentu saja jika saja DPD punya otoritas yang nyata seperti dalam sistem dua kamar di negara-negara lain, katakanlah sistem senator di Amerika, kita masih bisa berharap adanya kekuatan penyeimbang di parlemen begitu. Tapi kan faktanya di Indonesia DPD tidak punya gigi, dia tidak lebih dari penampungan para politisi yang terbuang atau lembaga tempat berbagi kekuasaan tanpa otoritas apapun begitu. Secara teoritis tentu saja dukungan parlemen bagi eksekutif sangat dibutuhkan ya untuk melakukan eksekusi program negara agar eksekutif kuat ya. Namun jika dosisnya berlebihan seperti sekarang, dukungan yang hadir tanpa oposisi yang kuat justru akan menjadi problem dan penyakit dalam kehidupan bernegara kita. Ingat kawan-kawan, jauh-jauh hari dulu ada pemikir atau politisi terkenal Lord Acton bilang power tend to corrupt ya. Absolute power corrupts absolutely ya. Dan saya kira itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Pemerintahan perlahan-lahan condong dan terjerembab dalam kubangan kenikmatan kekuasaan tanpa kontrol yang bisa menjadi sangat korup ya. Ini yang kita khawatirkan. Masyarakat sipil saya kira belakangan perlahan-lahan juga mengalami pelemahan dan pengenduran. Beberapa ormas besar selama ini terlalu mesra dengan kekuasaan ya menurut saya, dan karena itu mereka tidak bisa mengambil jarak. Apalagi kita berharap ormas ini bisa melakukan kritik yang genuine terhadap pemerintah. Kampus-kampus yang strategis yang dulu relatif independen menjadi suara kebenaran kini tidak lagi independen karena pengangkatan rektor, administrasi dan lain-lain sangat ditentukan oleh negara, oleh menteri ya. Senat hampir tidak lagi berfungsi begitu di beberapa kampus. Media juga sekarang kita tahu banyak dikuasai oleh kelompok pengusaha yang juga penguasa, jadi semacam kartel juga. Atau setidaknya para media ini punya kepentingan untuk terus dekat dengan kekuasaan di Indonesia. Tentu saja kita masih punya para akademisi, guru besar, para profesor, media independen, YouTuber, aktivis yang relatif kritis dan bersuara lantang. Tetapi suaranya menurut saya sekarang semakin kendur, semakin lemah begitu ya. Dan kelompoknya juga semakin sedikit.
para aktivis yang dulu bersuara lantang kini sepertinya sudah nyaman di kursi-kursi kekuasaan, di panggung-panggung kekuasaan. Sementara pada saat yang sama para aktivis baru, generasi baru ini sepertinya belum kuat dan belum lahir. Nah, itu semua saya kira membuat tindakan lalim kasat mata pelemahan KPK menjadi tidak bisa dicegah. Para penyidik yang kritis dan berdedikasi disingkirkan ya dengan alasan-alasan yang sangat lucu seperti dagelan begitu ya. Mereka dianggap tidak Pancasilais, kurang nasionalis, kadrun dan lain-lain. Ini saya kira satu stigma yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyingkirkan mereka itu. Nah, lebih ngaco lagi ketika mereka tentu saja dibilang tidak bisa dibina ya. Ini saya ingin mengutip Profesor Azumardi Adjra yang sepertinya marah sekali di media. Pak Adjra bilang bahwa mereka yang bilang tidak bisa dibina itu kok melebihi Tuhan begitu ya. Tuhan saja mau membina dan menerima kesalahan orang, ini kok ada orang bilang tidak bisa lagi dibina, itu kan sesuatu yang sangat aneh begitu, yang betul-betul dagelan dan dibuat-buat. Kita juga tahu sebagian kawan kita karena beragam kepentingan dan posisinya tidak bisa bersuara lantang bahkan mendukung pelemahan KPK sepertinya, setidaknya dari statement-statementnya. Tentu saja mungkin ini terjadi karena ada economic interest gitu ya, atau ada motif politik, ideologi. Saya menganggap mungkin karena kepentingan itu ya mau bagaimana lagi ya. Tapi menurut saya ini saatnya orang-orang merdeka berteriak sebisanya menentang pelemahan KPK. Kenapa? Karena pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi ya, amanat reformasi yang paling penting, dan karena itu menghalangi pemberantasan korupsi berarti mengkhianati reformasi yang diperjuangkan dengan susah payah bahkan dengan darah oleh kita bersama pada akhir 90-an, awal tahun 2000-an. Karena itu mari bersama-sama kita bersuara lantang menentang pelemahan KPK. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.